Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan berikan lagi kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu apa yang menjadi beban berat kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi air mata kita. Dan kita juga harus tahu bahwa hanya Tuhanlah tempat sandaran kita. Hanya kepadanya lah kita mendapatkan kelegaan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak, mempersiapkan diri untuk masuk dalam persekutuan doa kita. Bapa di surga, setiap kami datang kepadamu malam ini Tuhan, merindukan akan jamahan-Mu, merindukan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, merindukan lawatan kasih Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur, penuh kekaguman akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Berkati persekutuan doa kami pada malam hari ini Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama, tetapi kami tahu kami menyembah Allah yang sama, dan Engkaulah yang akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian kita, agung dan mulialah Tuhanku. Begitu sempurna perbuatan tangannya dalam hidup kita, karena Ia berkuasa atas seluruh bumi ini. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku.
besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Musik tetap mengiringi kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Rasul Paulus dalam Kolose pasal 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk segala karyanya dalam hidup kita. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas gereja kita, atas bangsa kita. Walaupun saat ini kita merasa, kok rasanya Tuhan diam, tidak berbuat apa-apa. Tapi kita percaya, Ia adalah Allah yang tetap berdaulat akan seluruh kehidupan kita dan mengatur semuanya dengan kasih. Mari kita buka suara, kita bersyukur bersama-sama. Bapa di surga, malam hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, walaupun kami menghadapi situasi yang membuat kami khawatir, yang membuat kami mungkin berpikir, apakah Tuhan sedang diam? Tetapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sedang bekerja. Engkau sedang melaksanakan rencanamu. Engkau sedang hadir bersama-sama dengan umat-Mu, menyatakan kasih-Mu. Engkau mengatur segala sesuatunya. Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami, bangsa kami dan gereja kami. Tuhan, kami datang bersyukur untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kecukupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk pertumbuhan iman yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan gereja-Mu, komunitas jemaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita doakan generasi muda saat ini, terutama ketika menghadapi kemajuan teknologi, akses yang terbuka lebar untuk media sosial dan konten-konten yang tidak baik. Apalagi di masa pandemi ini, semuanya menjadi pelarian. Mari kita berdoa agar anak-anak kita dapat memiliki pendirian iman yang baik, serta pengetahuan untuk dapat menilai, membedakan mana yang baik atau tidak. Kemudian mereka menyaring informasi yang mereka lihat. Kita berdoa, bahkan supaya melalui media yang mereka miliki, justru mereka boleh memberikan dampak positif. Mari kita berdoa untuk generasi muda kita. Bapa di surga, kami tahu ketika teknologi begitu maju, akses kepada media sosial begitu terbuka lebar. Kami berdoa untuk anak-anak kami, generasi muda, gereja kami. Tuhan, dampingilah mereka, sertailah mereka Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka untuk menilai dengan iman Kristen, untuk menyaring informasi yang mereka dapatkan, yang mereka lihat, yang mereka konsumsi, supaya mereka tidak terjebak di dalam pelarian yang salah. Mereka tidak terjebak di dalam pengaruh-pengaruh yang akan merusak kehidupan mereka, masa depan mereka, merusak iman mereka. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati supaya anak-anak kami diberikan fondasi iman yang kuat di dalam Tuhan untuk menilai zaman ini, tetap hidup setia kepada Tuhan, teguh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Berkati kami sebagai gereja, orang tua, sekolah, guru, untuk memberikan pendampingan yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa, di mana di masa pandemi ini, tingkat perceraian cukup tinggi. Pengaduan karena KDRT pun menjadi banyak terjadi. Saudara, ini pun juga bisa terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen. Mari kita berdoa agar setiap keluarga diberikan keharmonisan. Setiap keluarga sadar akan peran mereka masing-masing. Saling menopang, bukan menuntut. Sama-sama menyadari kondisi sulit yang sedang dihadapi ini dan bergandengan tangan bersatu menghadapi tantangan ini. Mari kita doakan untuk keluarga kita. Bapak Ibu yang berdoa bersama dengan keluarga. Mari
Kita saling mendoakan supaya keluarga kita kuat. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga GKI Kebayoran Baru supaya kuat menghadapi tantangan di masa-masa yang sulit ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga di GKI Kebayoran Baru, keluarga kami. Tuhan, berikanlah keharmonisan. Biarlah kasih dari Tuhan tercurah atas keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga jemaat-Mu. Itu yang menjadi fondasi kasih, fondasi keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Tidak mudah tergoncangkan. Kami boleh bergandengan tangan, suami istri, orang tua, anak, bersaudara. Boleh bergandengan tangan bersatu, sama-sama menyadari betapa sulitnya hal yang kami hadapi saat ini. Dan kami tetap setia menjalin kesatuan di tengah-tengah keluarga, kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati setiap keluarga-keluarga. Jika ada yang sedang bergumul dengan ketidakharmonisan, Tuhan kami berdoa, hadirlah jadi pemersatu di tengah-tengah keluarga. Keluarga dengan berbagai pergumulan masing-masing, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang dalam pergumulan. Mari kita memohon curahan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang sedang bergumul karena terpapar virus COVID. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menopang mereka. Pertama-tama Tuhan memberikan damai sejahtera di hati mereka menghadapi masa yang sulit ini. Mari kita khusus berdoa supaya Tuhan berikan damai sejahtera bagi setiap mereka yang sakit. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu setiap mereka yang sedang sakit, terpapar virus COVID, baik mereka yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, di ICU, ataupun mereka yang harus isolasi mandiri. Dengan kekhawatiran mereka juga memikirkan diri mereka, memikirkan keluarga mereka, memikirkan orang-orang yang mereka kasihi. Itu bisa membuat mereka khawatir, membuat mereka lemah ya Tuhan. Malam ini kami berdoa, menyatukan hati kami. Curahkan kuasa-Mu bagi mereka Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera daripada Tuhan. Ketenangan, hati yang kokoh di dalam Tuhan. Iman yang sempurna di dalam Tuhan. Berharap hanya kepada kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doakan setiap mereka yang sakit karena terpapar COVID, supaya Tuhan memberikan mereka imun yang kuat untuk melawan COVID. Kita berdoa supaya dengan obat-obatan yang mereka konsumsi, kita tahu mungkin begitu banyak obat yang harus mereka konsumsi.
Ada penanganan-penanganan khusus, mungkin ada yang harus donor plasma. Mari kita berdoa supaya Tuhan tolong treatment-treatment yang diberikan kepada setiap jemaat kita menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Yang kedua, kita doakan untuk keluarga mereka supaya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan bersama untuk menghadapi akan pergumulan ini. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap mereka yang ada di rumah sakit, di ICU, yang isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kami mohon curahkan kuasa-Mu Tuhan, menyembuhkan mereka. Pakai obat-obatan, makanan, berikan mereka semangat ya Tuhan untuk bisa melawan akan COVID ini. Berkati segala penanganan-penanganan yang diberikan kepada mereka, supaya itu menjadi saluran kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau pakai obat-obatan, Kau pakai dokter untuk menolong setiap jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa juga untuk setiap keluarga yang mendampingi. Mereka juga mungkin khawatir ya Tuhan, tidak bisa bersama-sama langsung. Tetapi biarlah Engkau juga melawat mereka, memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka, supaya memberikan pendampingan yang baik, pendampingan yang menenangkan, pendampingan yang menghibur bagi setiap jemaat kami yang sedang sakit karena COVID. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ada jemaat yang sakit karena penyakit yang lain, ada yang baru selesai operasi. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati pemulihan mereka. Kita juga berdoa jemaat yang kesulitan dalam usaha mereka di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Kita doakan jemaat yang masih harus ke kantor, masih harus buka toko, masih harus mengusahakan usaha mereka di masa pandemi ini, bertemu banyak orang. Kiranya Tuhan menjaga mereka. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan sakit. Ada yang baru selesai operasi, kiranya Tuhan menolong, memberikan kesembuhan kepada mereka, pemulihan kepada mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami menyerahkannya Tuhan untuk penanganan yang diberikan. Tuhan pakai semuanya itu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk usaha pekerjaan mereka. Ada yang kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan untuk membangun usaha kembali. Tuhan tolong, Tuhan berikan semangat, berikan kreativitas, berikan kekuatan kepada mereka. Jemaat-Mu yang masih banyak berinteraksi dengan orang lain karena pekerjaan mereka masih harus ke kantor dengan kendaraan umum. Tuhan jaga dan pelihara setiap mereka. Tuhan juga menolong supaya kami semua tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita menyanyikan satu pujian, Berikanku Hati. Hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku hati.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Musa Bambang. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, di mana kami boleh berdoa bersama-sama untuk banyak hal. Dan saat ini tiba waktunya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, maupun setiap kami yang mendengar. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengajar kepada kami, dan Tuhan mendorong kepada kami untuk boleh melakukan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Tema kita pada malam hari ini yaitu berdoa untuk kemajuan Injil, yang diambil dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-18. Tetapi saat ini kita akan membaca hanya dari Kolose 4 ayat 2 sampai 4 terlebih dahulu. Dikatakan demikian, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Saudara-saudara, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Tapi saudara-saudara, jemaat Kolose ini dirintis oleh Epafras atau Epafroditus. Meskipun demikian, Rasul Paulus tetap sama mempedulikan akan jemaat ini. Bahkan memberikan nasihat-nasihat yang begitu penting. Yang tadi barusan kita baca, supaya jemaat tetap bertekun dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Lalu berdoa juga untuk kami, untuk Rasul Paulus bersama dengan timnya, tim pelayanan penginjilan, misi ke berbagai daerah. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan dari tim ini. Sehingga tim ini dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus butuh doa dari jemaat di Kolose supaya Injil mengalami kemajuan. Saudara-saudara, penginjilan tanpa didukung oleh doa, maka tidak ada satu kemajuan. Kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 4 ini, kita bisa bandingkan dengan Efesus. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Ini ayat yang sejajar. Di dalam Kolose 4 ayat 2 itu sejajar dengan Efesus 6 ayat 18. Dikatakan demikian. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan kata bertekun dalam doa dan berjaga-jaga. Nah, di dalam Efesus menggunakan kata berdoalah setiap waktu. Itu bertekun. Tapi berdoanya lebih dirinci, yaitu di dalam Roh Kudus. Kolose 4 ayat 3. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Di dalam Efesus 6 ayat 19 dikatakan, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara-saudara, inilah rahasia ketika Rasul Paulus menasihati jemaat Kolose, dan ketika Rasul Paulus juga menasihati kepada jemaat di Efesus. Jemaat Efesus memang dirintis oleh Paulus dan Silas. Saudara-saudara, dan kemudian dilanjutkan oleh Apolos
dan Aquila serta Priscilla. Saudara, tetapi Rasul Paulus tetap memberikan nasihat yang sama, yaitu berdoa untuk penginjilan. Supaya pintu untuk pemberitaan kami, atau ketika membuka mulut, itu sama saudara. Membuka mulut sama membuka pintu untuk pemberitaan, itu sejajar saudara. Supaya apa? Dikaruniakan perkataan yang benar, yaitu tentang apa? Rahasia Kristus. Dan di dalam ayat yang ke-19 dari Efesus 6 dikatakan memberitakan rahasia Injil. Lalu di dalam ayat yang keempat dari Kolose pasal 4 dikatakan dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Di dalam Efesus 6 ayat 20 dikatakan aku menyatakannya sebagaimana seharusnya. Supaya Rasul Paulus bersama tim diberikan keberanian. Saudara, kenapa kita perlu melihat Kolose disejajarkan dengan Efesus, saudara? Karena di dalam Efesus ini lebih dirinci detail, ada satu pertimbangan kenapa kita harus mendoakan. Saudara-saudara, di dalam konteks Efesus 6 ayat 18-20 tidak bisa dilepaskan dari PI adalah peperangan rohani di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saudara, disitulah umat Tuhan, jemaat di Efesus didorong supaya kuat di dalam Tuhan ketika menghadapi peperangan rohani. Karena penginjilan itu merupakan peperangan rohani, saudara-saudara. Penginjilan itu bukan usaha manusia saja, tetapi manusia yang mengikuti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita perlu berdoa. Katakan, kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Lalu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam ayat yang ke-11. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itulah sebabnya saudara, kita bisa mengerti bahwa penginjilan perlu doa oleh karena ini merupakan peperangan rohani. Melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau di dalam ayat 12 dikatakan apa? Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, oleh karena penginjilan itu merupakan peperangan rohani yang dihadapi bukan secara fisik, tapi non-fisik, yaitu roh-roh jahat yang tidak kelihatan, yang ada di udara. Itulah sebabnya kita perlu dengan berdoa. Oleh karena kuat kuasa Tuhan itu dinyatakan ketika kita berdoa. Meskipun demikian, kita tetap harus mengambil atau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam peperangan rohani itu. Dan ada satu sikap yang sangat penting, yaitu dengan berani menghadapinya. Itu dikatakan berdirilah tegap, ayat 14. Lalu juga yang dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Ini adalah perlengkapan senjata Allah. Lalu berbaju jirahkan keadilan. Kita harus hidup di dalam keadilan. Kalau kita mau memberitakan Injil, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Harus hidup di dalam keadilan. Dan juga kerelaan untuk memberitakan Injil. Setelah lalu juga dikatakan mempergunakan perisai iman. Lalu mengenakan ketopong keselamatan. Juga menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau kita mau menang di dalam peperangan rohani, kita bukan hanya bertahan dengan mengenakan semua itu, tetapi juga ada senjatanya, yaitu pedang roh. Untuk melawan, untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu, yaitu firman Allah. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itulah sebabnya penginjilan tidak bisa dilepaskan dari doa. Karena penginjilan merupakan peperangan rohani. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 4 tadi, ayat 2-4, bagaimana jemaat Kolose ini sebetulnya jemaat yang sudah hidup di dalam doa. Tapi terus didorong untuk supaya bertekun di dalam doa. Dan jemaat Kolose
adalah jemaat yang berkembang dengan baik. Yang dirintis oleh Epafras. Saudara, kalau kita membaca di dalam Kolose pasal 4 ayat 12 sampai 13, siapakah Epafras itu? Epafras itu seorang yang berdoa, saudara. Saya akan membacakan untuk saudara. Salam dari Epafras. Kolose 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu. Saudara-saudara, Paulus menyampaikan salam dari Epafras. Siapakah Epafras? Perintis jemaat Kolose. Jemaat Kolose bisa bertumbuh, berkembang dengan baik, mengalami kemajuan Injil oleh karena didukung di dalam doa yang sungguh-sungguh. Epafras adalah satu contoh, satu teladan. Begitu juga dengan Paulus. Selalu mementingkan tentang doa di dalam penginjilan. Saudara, Epafras selalu mendoakan dengan sungguh-sungguh dan mengupayakan dengan jerih lelah. Saudara, itulah sebabnya jemaat di Kolose bisa berkembang dengan baik. Saudara, kita tahu peperangan melawan roh-roh jahat ini tidak mudah, saudara. Karena roh-roh jahat juga bisa meniru yang mirip dengan apa yang Tuhan lakukan. Saudara, pengalaman Musa di Mesir ketika disuruh oleh Tuhan untuk melakukan tulah. Ada 10 tulah yang terjadi di Mesir. Yang kita bisa baca dari Keluaran pasal 7 sampai pasal 12. Bagaimana tulah yang pertama air menjadi darah. Tulah yang kedua katak. Bagaimana katak ini menjadi wabah, memenuhi dan bisa mengganggu seluruh kehidupan yang ada di Mesir. Begitu juga tulah yang ketiga nyamuk. Saudara-saudara, ternyata Alkitab mencatat para ahli Mesir juga bisa membuat yang demikian dalam tulah yang pertama sampai yang ketiga. Itu dicatat di dalam Keluaran 7 ayat 22, pasal 8 ayat 7, dan pasal 8 ayat 18 dari Keluaran. Saudara, para ahli Mesir ini dikatakan membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa mereka memakai kuasa kegelapan, roh-roh jahat, iblis, untuk bisa membuat yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan di Mesir. Tetapi saudara, tulah yang keempat sampai yang ke-10 tidak dicatat tentang bahwa para ahli Mesir bisa membuat hal yang sama. Dan lebih parahnya, di dalam tulah yang ke-6, para ahli Mesir itu juga kena. Tulah yang keempat lalat pikat, tulah kelima sampar pada ternak, dan tulah ke-6 barah pada manusia dan ternak. Nah, pada tulah yang ke-6 ini dicatat di dalam Keluaran 9 ayat 11. Para ahli Mesir juga kena. Artinya mereka bukan hanya bisa meniru, tetapi mereka juga tidak bisa menangkal. Mereka kena, saudara-saudara. Dan dalam tulah 7 sampai yang ke-10. Hujan es, belalang, gelap. Firaun tetap mengeraskan hati. Tetapi di dalam tulah yang ke-10. Akhirnya Firaun tunduk takluk. Saudara, bagaimana anak sulung mati. Saudara-saudara, mungkin di dalam kehidupan ini seringkali kita dikecohkan. Bahwa kuasa kegelapan itu bisa meniru, membuat sesuatu yang mirip. Baik itu untuk yang fisik maupun yang non-fisik. Mungkin menyembuhkan sakit penyakit. Mungkin melakukan hal-hal yang sihir dengan mantra mereka. Perdukunan yang terjadi begitu marak. Saudara-saudara, bahkan banyak penginjilan-penginjilan yang dihalangi oleh orang-orang yang dipakai oleh kuasa kegelapan ini. Untuk merintangi kemajuan Injil. Oleh sebab itu kita harus berdoakan. Karena Injil
pemberitaan Injil adalah peperangan rohani. Saudara-saudara, kita harus tahu, iblis satu hal yang paling tidak bisa dia lakukan, yaitu menghidupkan tentang kehidupan rohani. Dan juga tidak bisa membuat kehidupan kekal untuk manusia. Saudara-saudara, di dalam Efesus pasal 2 itu diceritakan bagaimana manusia yang mati secara rohani dihidupkan. Itu hanya oleh karena Tuhan. Dan itu melalui penginjilan, melalui doa. Penginjilan yang didoakan, kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Dan mujizat yang terbesar yaitu kehidupan rohani. Orang yang berdosa, yang tadinya mati secara rohani, menjadi hidup secara rohani. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Iblis bukan hanya tidak bisa melakukan, bahkan iblis berada di dalam hukuman kekal, yaitu kematian kekal, neraka. Saudara-saudara, iblis tidak bisa memberikan kehidupan kekal. Hanya Kristus yang bisa memberikan kehidupan kekal. Hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan kekal. Itulah sebabnya Injil perlu diberitakan. Dan ketika memberitakan Injil harus didoakan. Dengan demikian, maka penginjilan bisa mengalami kemajuan. Saudara, dua hal yang kita akan renungkan. Ketika kita mau berdoa untuk kemajuan Injil, berdoa dengan sungguh-sungguh agar pintu penginjilan dibukakan sesuai dengan pimpinan Allah, Roh Kudus, dan tangan Tuhan menyertai. Saudara, di dalam Kolose 4 ayat 3 tadi dikatakan, berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Saudara, meskipun kita sudah berbicara tentang firman Tuhan yang kita hafal sampai berbusa-busa, tetapi kalau Tuhan tidak membukakan pintu untuk pemberitaan Injil itu, maka sia-sialah apa yang kita katakan. Oleh sebab itu, kita harus menyadarkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Ketika Paulus dan rekan-rekan di dalam perjalanan misi selalu bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak boleh ke sana, ditutup oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengalihkan ke tempat yang lain. Ketika pintu itu terbuka, bukan berarti pintu yang mudah yang dialami. Sama seperti ketika Paulus berada di Makedonia. Dia berada di Troas melihat tentang Makedonia. Dalam satu penglihatan itu, Injil perlu diberitakan di sana. Tuhan buka jalan. Pintu pemberitaan Injil dibuka. Tetapi pintu penganiayaan pun terjadi. Di Filipi, Paulus dipenjara. Dan hasil penginjilan pada saat itu masih sangat sedikit. Hanya Lydia, penjual kain ungu dari Tiatirai bertobat. Saudara-saudara, sekalipun pintu pemberitaan Injil sudah dibuka, ingat, bukan berarti kita bebas dari kesulitan, dari tantangan. Itulah sebabnya Epafras, dia bukan hanya berdoa, tetapi dia dengan usaha segala jerilalah. Artinya di dalam mengatasi segala pergumulan tantangan yang ada. Saudara-saudara, kita berdoa supaya tangan Tuhan menyertai. Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 20 dikatakan, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 21 dalam Kisah Rasul 11 ini sangat indah. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau tangan Tuhan menyertai mereka, dikatakan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Pintu pemberitaan Injil itu dibuka. Mereka diberikan kata-kata yang tepat untuk memberitakan Injil. Dan tangan Tuhan menyertai. Maka sejumlah besar orang menjadi percaya. Kemajuan Injil sangat bergantung dengan didoakan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dengan rendah hati, dia minta didoakan oleh jemaat Kolose
oleh jemaat Efesus. Berdoalah untuk kami. Berdoalah untuk aku. Saudara, ini permohonan. Supaya apa? Supaya ketika Injil diberitakan, bukan bersandar kepada kekuatan Rasul Paulus atau timnya, tetapi berdasarkan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, mujizat yang terbesar akan terjadi, yaitu kehidupan rohani. Orang mati secara rohani, dihidupkan secara rohani. Dan bahkan orang yang berdosa yang harusnya mati kekal, mendapatkan hidup yang kekal. Itulah mujizat yang terbesar. Akan terjadi ketika kita berdoa untuk kemajuan Injil. Saudara-saudara, saya teringat ketika tahun 96 sampai 90, sekitar 96-97. Bagaimana GKY, waktu itu GKJMB, pelayanan misi ke Kalimantan Barat. Saudara, saya bersama dengan tim misi dari GKY Greenfield pada waktu itu. Harus naik pesawat kecil, pesawat capung yang dipiloti oleh orang asing dengan pesawat MAF. Saudara-saudara, dari satu tempat, yaitu Serukam, menuju ke Balai Sepuak harus naik pesawat. Pesawatnya kecil. Mau naik harus ditimbang dulu. Semua orang harus ditimbang, termasuk ranselnya harus ditimbang. Lalu dihitung, tidak boleh melebihi dari kapasitas kekuatan terbang dari pesawat. Pada waktu itu kebingungan karena harus bawa diesel untuk putar film. Di sana tidak ada listrik, saudara, di Balai Sepuak ini. Itu di pegunungan dan harus naik pesawat kecil itu. Kalau jalan kaki, kendaraan tidak bisa karena harus lewat lembah gunung. Tapi kalau jalan kaki bisa seminggu perjalanan. Saudara, jadi dengan naik pesawat itu kurang lebih hanya sekitar 45 menit. 30-45 menit. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata overload, saudara. Kebingungan apa yang harus dikurangi. Semua pakai ransel itu hanya bawa satu pakaian ganti saja. Karena kita harus nginep satu malam. Karena putar filmnya malam hari. Jadi besok pagi-pagi sudah harus berangkat. Saudara-saudara, maka setelah dipertimbangkan, dipergumulkan, akhirnya pilot mengambil keputusan. Maka afturnya yang harus dikurangi. Jadi afturnya yaitu untuk bahan bakar untuk pesawat itu terpaksa harus dikurangi, saudara. Supaya mencapai beban yang diizinkan untuk terbang. Dan sudah dihitung cukup untuk pulang pergi. Saudara-saudara, akhirnya tibalah di sana. Dan ketika sampai di sana, kita sudah disambut orang. Dan itu mendarat di rumput, ya, pesawatnya. Dan kemudian malam tiba, kita mau nyalain genset. Ternyata genset ketika dilihat, loh, ternyata berbeda dengan alat yang mau dipakai voltasenya. Jadi kebingungan. Waduh, bagaimana? Lalu semua orang bilang, nggak mungkin, udah pasti nggak bisa. Kita nggak bisa putar film. Tapi sebagian berkata, termasuk saya berkata begini, jangan putus asa. Tuhan sudah memimpin kita ke sini, mari kita berdoa bersama. Lalu tim dari GKY Greenfield itu kita berdoa bersama. Sekalipun tidak mungkin menurut ukuran manusia. Tapi kami mohon mujizat Tuhan. Karena kami rindu mereka bisa menonton film tentang Yesus Kristus. Dan supaya mereka lebih mencerna bagaimana percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian mereka bisa bertobat, menerima Kristus. Saudara, ternyata setelah selesai berdoa, dicoba, ditancap-tancap, ternyata bisa hidup, saudara. Dan itu adalah satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Saudara-saudara, berdoa untuk kemajuan Injil. Supaya pintu pemberitaan Injil itu dibuka. Dan kita percaya kuat kuasa Tuhan menyertai. Tangan Tuhan menyertai. Pimpinan Allah, Roh Kudus menyertai. Saudara, kita berdoa bersungguh-sungguh. Tapi saudara, yang kedua, berdoa supaya ketika memberitakan Injil juga boleh berdiri jemaat
sebagai wujud kemajuan Injil dan untuk memuridkan. Saudara-saudara, kita seringkali memberitakan Injil yang seperti hit and run. Kita pergi ke sana kemudian meninggalkan mereka. Tapi saudara-saudara, ada kalanya kita memberitakan Injil di sana, tetapi harus mendirikan jemaat. Sama seperti ketika Nimfa juga ada jemaat di rumahnya. Di dalam Kolose 4 ayat 15 dikatakan begini. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Saudara, memang jemaat Laodikia itu sangat dekat. Ya. Laodikia, Hierapolis, dan Kolose itu sangat berdekatan. Meskipun hari ini sudah tidak diketemukan lokasinya di mana, saudara. Ya, tetapi sangat dekat. Karena itu Rasul Paulus titip pesan juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Saudara, Nimfa kemungkinan besar sulit bergabung untuk beribadah di tempat-tempat yang terbuka. Mungkin oleh karena ancaman dan yang lainnya. Tetapi kemudian di situ dia bersama keluarga, bersama orang-orang yang berdekatan dengan mereka, beribadah di rumah Nimfa ini. Saudara-saudara, beribadah atau jemaat ini merupakan sesuatu wujud nyata dari kemajuan Injil. Ketika Epafras merintis jemaat di Kolose, itu sebagai wujud nyata ada kemajuan Injil. Itu berdirinya jemaat di Kolose. Saudara-saudara, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1, kita tahu jemaat Tesalonika didirikan atau dirintis oleh Paulus dan Silas. Mari kita membaca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Saudara-saudara, sekali lagi Rasul Paulus juga minta didoakan oleh jemaat di Tesalonika. Jemaat yang dia rintis bersama dengan Silas. Dan sekarang sudah mengalami kemajuan. Lalu dikatakan berdoalah untuk kami. Supaya firman Tuhan atau Injil Tuhan itu beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama apa? Sama seperti saudara-saudara jemaat di Tesalonika. Yang telah terjadi di antara kamu, yaitu jemaat di Tesalonika, sudah mengalami satu kemajuan Injil. Bagaimana mereka boleh berdiri menjadi jemaat Tesalonika. Saudara-saudara, berdoa untuk kemajuan Injil. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh agar pintu pemberitaan Injil dibukakan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Pimpinan Roh Kudus, tangan Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara, tetapi jangan lupa. Kalau Tuhan izinkan untuk berdirinya jemaat, mari kita berdoa. Supaya kemajuan Injil itu juga nyata. Yang dialami bukan hanya oleh jemaat Tesalonika. Bukan hanya oleh jemaat Kolose. Bukan hanya oleh jemaat Efesus. Tetapi juga oleh jemaat yang ada di rumah Nimfa. Sekalipun jemaat itu skalanya kecil. Yang ada di rumah. Tetapi saudara, memang pada waktu itu lebih banyak jemaat yang ada di rumah. Saudara. Jumlahnya sedikit-sedikit. Tetapi efektif untuk dirintis pemuritan. Tapi saudara-saudara, mungkin kondisi yang sama dialami dengan di Indonesia. Tidak begitu mudah untuk mendirikan gereja. Yayasan Misi pada tahun 90-an lebih. Ketika saya masuk tahun 96. Saya sudah tahu tentang visi dari GKJMB. Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar pada waktu itu. Yang adalah GKY saat ini. Dikatakan mereka rindu bahwa di setiap ibu kota provinsi ada GKJMB. Berdiri setiap jemaat. Nah saat ini saudara, meskipun kita juga terus berkembang, tapi provinsi juga berkembang. Ibu kota provinsi semakin bertambah dari tahun ke tahun. Saudara-saudara, ini adalah kesempatan.
memang belum semua ibu kota provinsi bisa didirikan oleh penginjilan dari GKY saat ini. Tapi saudara-saudara, visi itu tidak pernah hilang. Kenapa? Karena ketika mereka punya visi ini, mereka berpikir Injil harus diberitakan sampai ke seluruh ujung bumi. Paling tidak mulai dari Indonesia. Di Indonesia. Memang kita sudah ada di Hong Kong, sudah ada di Singapura, sudah ada di Sydney. Tapi kita rindu ada di Indonesia, di mana-mana. Saudara, di Sumatera sudah ada beberapa ibu kota provinsi. Kalau tidak salah sekitar 7. Di Kalimantan ada 2. Di Sulawesi ada 1. Ibu kota provinsi. Dan juga di Jawa Tengah adanya di Jogja. Di Jawa Timur adanya di Surabaya. Di Bali. Lalu kemudian di Jakarta ada banyak. Di Provinsi Banten ada beberapa, yaitu di Tangerang. Dan juga di Jawa Barat ada di daerah Bogor, ya Cibubur. Tapi kita rindu, saudara-saudara, bahwa visi ini kita terus bisa lanjutkan untuk boleh berkembang. GKY Kebayoran Baru punya kerinduan untuk merintis di Bekasi. Mari kita doakan. Kita ingin supaya di Bekasi, di Jawa Barat ini, di kota Bekasi ini, boleh berdiri jemaat. Dan saudara, kenapa harus di provinsi, ibu kota provinsi atau kota-kota besar terlebih dahulu? Supaya mereka nanti menjadi seperti jemaat satelit. Begitu ada pusat, kemudian dia bisa merintis di daerah sekitarnya. Saudara. Kota-kota di sekitarnya. Seperti di Pontianak, ada di Siantan, dan ada di Singkawang. Saudara-saudara, seharusnya demikian. Supaya penginjilan terus berjalan. Mari kita dukung di dalam doa untuk kemajuan Injil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus merenungkan bagian firman-Mu. Berikan hati yang tekun untuk berdoa. Dan biarlah kami ya Tuhan, sungguh-sungguh juga diberikan kerelaan untuk terus mendukung bagi kemajuan Injil, bagi gereja Tuhan, untuk pemberitaan Injil. Dan kami boleh mendukung di dalam doa untuk kemajuan Injil itu. Terima kasih, kami serahkan juga untuk pembukaan pos, rencana pembukaan pos. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian kebaktian doa kita. Tuhan Yesus memberkati.